Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 4 akan melakukan wawancara tentang masa pemerintahan Orde Baru kepada Bapak Haris selaku guru biologi SMA Negeri Lumajang. Sebelumnya terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Pertanyaan pertama ialah apakah Pak Haris pernah mengalami masa pemerintahan Orde Baru? Iya, saya kelahiran tahun 1969. Orde Baru itu sekitar mulainya tahun 66 sampai 98 kalau tidak salah. Satu kalau berakhirnya 1998. Tahun 95 saya sudah jadi PNS Caper. 98 ya mengalami pergantian dari kabinet Orde Baru menjadi kabinet reformasi. Ikut mengalami karena usia saya ada di masa itu. Menurut Pak Haris itu masa Orde Baru itu seperti apa? Kalau saya amati, karena saya itu profesinya dari guru, saya hanya bisa menyampaikan dari versi dunia pendidikan. Kalau di Orde Baru dunia pendidikan itu memang semangatnya untuk memajukan negara kita. Negara kita itu merdeka tahun 45 sampai sekitar tahun 65 kita masih banyak masalah mempersatukan bangsa. Terus masih ada kejadian G30 SPKI tahun 65, sehingga kita masih dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju kita ketinggalan. Makanya berusaha untuk mengejar ketinggalan tersebut. Cita-cita kelompok Orde Baru ini atau masa Orde Baru adalah Indonesia harus bisa sejajar dengan negara-negara maju. Itu cita-citanya, sehingga ditata selama 25 tahun ke depan. Mulai Orde Baru itu dilantik, sudah ada program 25 tahun ke depan. Istilahnya ada pembangunan 5 tahun pertama, pembangunan 5 tahun kedua, ketiga sampai kelima. Kalau ini sudah berakhir semua, harapannya adalah kita sudah sejajar dengan negara yang maju. Istilahnya kalau zamannya saya dulu ada Repelita 1, Repelita 2, rencana pembangunan 5 tahun sampai 25 tahun. Itu sudah tertata. Awalnya di Repelita pertama kita membuat konsep SDM manusia Indonesia itu harus berkembang. Jadi dari negara terjajah, dari Belanda, Jepang dan sebagainya menjadi negara yang merdeka, negara yang maju. Dan teknologi juga dikejar, sehingga yang dibutuhkan adalah teknologi seperti sekarang. Yang kalian nikmati fasilitas sekarang ini adalah juga jasa dari Orde Baru. Hanya sayangnya kemudian di Orde Baru, di akhir-akhir masa pemerintahan Orde Baru itu kok dunia politik berkembang. Nah, ini sekarang semuanya dipengaruhi oleh dunia politik, termasuk pendidikan, ada politiknya. Sehingga untuk yang situasi sekarang ini sebetulnya seharusnya kita sudah sejajar dengan negara-negara yang maju yang lain. Itu kalau saya amati. Ada lagi? Selanjutnya kan Bapak dari pendidikan. Nah, itu perbedaan pendidikan pada masa Orde Baru dengan masa sekarang. Cara pengajarannya Ya. Di masa Orde Baru itu memang saya sudah bilang tadi, semua sudah tertata. Jadi Bapak Ibu guru sudah tinggal melaksanakan program ini. Kalau sekarang kan dituntut kreativitas Bapak Ibu guru masing-masing. Kalau dulu kita punya pedoman, ya pedoman itu yang kita laksanakan. Tidak boleh mengubah-ubah itu. Pedoman yang sudah ada itu tidak boleh kita ubah. Harus dilaksanakan tahap demi tahap. Contoh, dulu ada yang namanya program pendidikan itu 9 tahun.
Jadi SD, SMP selesai sudah yang wajib. Sekarang ini program ini harus 12 tahun. Jadi anak sekolah itu harus sampai tingkat SMA minimal. Tidak boleh putus SD, SMP. Minimal mengenyam pendidikan sampai bangku SMA. Nah sekarang dengan adanya teknologi, Bapak Ibu guru dituntut untuk mengembangkan kreativitas masing-masing. Bagaimana dengan caranya sendiri diberi kebebasan untuk mencerdaskan anak didiknya. Kalau dulu harus tidak boleh lepas dari pedoman. Sekarang dituntut Bapak Ibu guru itu kreatif, sehingga Bapak Ibu guru yang punya kreatif tinggi cepat menuju ke kesuksesan. Suksesnya anak itu Bapak Ibu guru adalah kalau SMA ya, apa indikatornya? Ya siswanya banyak diterima di perguruan tinggi negeri atau melanjutkan kuliah sehingga berkesinambungan terus pendidikannya. Itu bedanya. Kalau dulu kan harus melaksanakan sesuai aturan, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau sekarang terserah gurunya, kreativitas gurunya. Itu yang beda jauh dengan antara waktu yang dulu dan yang sekarang. Apa? Ini Pak, apabila sistem pembelajaran pada masa Orde Baru diterapkan pada masa sekarang itu, menurut Pak Haris apakah masih layak? Kalau saya sudah enggak. Kenapa Pak? Karena di masa itu ya campur tangan militer itu masih tinggi. Artinya karena di Orde Baru itu masih ada semi militer, semuanya itu militer yang ada. Bahkan orang mau jadi bupati aja dari kalangan militer. Kenapa? Mereka masih belum percaya kepada yang non militer, takut tidak disiplin dan sebagainya. Sehingga waktu saya alami dulu, saya juga ikut mengalami wajib militer juga. Ada 2 bulan itu saya di asrama tentara di Malang itu waktu capeknya. Jadi betul-betul disiplin itu dulu yang diketengahkan, yang ditargetkan waktu itu. Semuanya rata-rata kedisiplinan. Kalau disiplin selesai tercapai, maka mudah untuk memberikan sesuatu. Masa Orde Baru itu intinya itu, sehingga semuanya serba militer. Termasuk pedoman tadi nggak bisa ditawar karena sudah militer. Seperti itu. Ya, terus yang terakhir, kan waktu tahun 98 kalau nggak salah ada krisis itu Pak ya. Iya. Apakah Pak Haris terdampak? Iya. Krisis itu. Saya satu keluarga itu 4 orang semuanya kuliah semua dan belum ada yang lulus. Bapak saya hanya pegawai negeri biasa, PNS kecil juga, bukan orang yang pejabat atau berpangkat. Dengan demikian kita memang harus cari jalan solusinya, anak-anak harus bisa mandiri semua karena semua barang menjadi mahal, tidak terjangkau. Waktu itu kita seharusnya mudah fotokopi, itu ternyata harus mencatat sendiri seperti itu. Misalnya kita harus ada punya uang saku untuk naik, sekarang istilahnya angkot, link dan sebagainya, itu kita harus mensemat, iya harus pakai sepeda angin, sepeda engkol. Memang semuanya mawas diri, karena itu melanda tidak hanya di Indonesia saja, di seluruh negara-negara Asia, terutama negara-negara yang masih berkembang. Kenapa? Negara-negara yang berkembang ini dikendalikan oleh negara-negara yang maju, sehingga begitu kena krisis, yang paling menderita adalah negara-negara yang mau berkembang. Apalagi negara-negara yang miskin, ya itu kolaps istilahnya. Jadi semua pihak diminta memang mawas diri. Termasuk sampai di pelosok petani-petani di pedesaan juga merasakan membeli sesuatu itu dengan mahal. Tapi kalau kita jualan itu dibeli dengan murah. Jadi krisis yang melanda dunia ini juga semua terdampak, termasuk di Indonesia juga. Sekian dari pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak Haris sudah menjawabnya. Semoga
semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Ya, boleh kasih pesan ya. Saya cukup berbangga dengan kalian semua pada hari ini. Ya inilah hasil reformasi yang sedang dinikmati maksudnya. Kalau zamannya dulu siswa mau bertanya gurunya takut. Zamannya Orde Baru itu semua duduk suruh nyatat seharian, nyatat seharian. Sekarang sudah keadaannya sudah berubah. Kalau sekarang kalian tuh mau menghadapi gurunya ada rasa takut, berarti kalian masih produk Orde Baru. Yang sekarang ini dunia pendidikan sudah luas, silahkan yang mau berkembang, silahkan. Yang mau belajar, silahkan. Fasilitas gunakan. Termasuk metode sekarang, kalau dulu kan ngajar gurunya di depan, siswanya mundur nyangkap istilahnya apa? CBSK. Kalau yang benar cara belajar siswa yang aktif. Kalau diplesetkan itu kan catat buku sampai habis. Ada sekolah pagi sampai siang itu ada. Sekarang sudah ada. Termasuk metode yang kita alami sekarang ini, kalian wawancara, kalian menggunakan HP. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu aja siswa bawa HP sudah dicurigai sama gurunya. Sekarang yang nggak bawa HP malah dicurigai. Malah dari HP. Itulah yang namanya perkembangan dunia pendidikan. Semoga saya berharap kalian bisa mengikuti metode pendidikan sehingga kita sama seperti di negara-negara maju, tidak ortodok lagi, tidak ketinggalan zaman. Silahkan berkreasi. Itu terima kasih, semoga menjadi tambah semangat. Sekian dari wawancara pada siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai perwakilan kelompok dari kelas 1254 ingin memberi pertanyaan kepada Bapak Sukiman terkait apa itu Orde Baru. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Sukiman sudah meluangkan waktu siang-siang seperti ini untuk kita tanyai. Kita masuk ke pertanyaan pertama, guys. Bapak kan masuk Orde Baru, guys. Masa Orde Baru ini kenapa sih, Pak? Masa Orde Baru adalah pemerintahan yang berpusat di segala sesuatunya dipusatkan di pemerintah pusat. Jadi tidak bisa melalui luar-luar di lain pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat itu berhak menata dan menjalankan pemerintahan secara terpusat. Bagaimana pendapat Bapak tentang Dorbok? Dorbok itu adalah suatu pembunuhan orang-orang yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah atau orang-orang tertentu. Jadi seakan-akan orang yang dibunuh itu tidak berharga nyawanya. Begitu dibunuh langsung ditembak, langsung ditinggalkan begitu saja, dan kadang-kadang dibuang di sungai-sungai, di jalan-jalan. Jadi orang yang dibunuh itu orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendaknya atau tidak sejalan dengan jalan pikiran orang-orang tertentu itu. Pak Sukiman ini kan ngerasakaken zaman Orde Baru kali zaman sakniki reformasi. Apa perbedaan yang dirasakan di zaman dulu sama sekarang? Kalau Orde Baru itu semuanya terpusat kepada pemerintah pusat. Kalau sekarang bebas, artinya menurut daerah, kekuasaan daerah itu kuat. Kalau baru terpusat satu pemerintahan. Jadi kalau sekarang, kalau diterapkan lagi, tidak bisa. Karena orang-orang Indonesia kan sudah majemuk, pikirannya sudah maju, dan tidak bisa diam lagi.
dipusatkan satu orang pemerintahan. Jadi berhak, daerah itu berhak sendiri-sendiri sekarang menentukan kehidupannya. Terus Ekonominya, otonomi daerahnya kuat, harus tak pusat. bagaimana pendapat Bapak apabila Orde Baru diterapkan kembali? Kalau diterapkan kembali saya kira tidak bisa ya. Karena kehidupan sekarang ini sudah majemuk, jadi orang-orang di daerah itu diberi kekuasaan sendiri-sendiri sekarang ini. Kalau dulu kan terpusat, kalau sekarang tiap daerah punya kekuasaan sendiri-sendiri dan berhak menentukan sendiri nasibnya. Jadi tidak harus ikut pemerintah. Jadi wewenangnya daerah itu ya, sekarang ini sudah luas, diberi keluasan. Jadi menentukan nasib sendiri bisa sekarang. Kalau dulu harus ikut, ada garisnya harus ikut pemerintah Orde Baru. Satu pusat. Kalau sekarang ini enggak. Jadi otonomi daerah kuat. Sudah berjalan dengan sendiri. Diberi kewenangan sendiri. Untuk sisi keamanan Bapak, apa ada perbedaan waktu keamanan zaman dulu dengan keamanan sekarang yang dikit-dikit ada HAM, bagaimana menurut Bapak? Kalau keamanan dulu tuh ya rawan sekali. Jadi orang-orang yang dianggap tidak sejalan mesti akhirnya hilang uangnya. Tapi kalau sekarang tidak. Sekarang itu kehidupan orang-orang terjamin keamanannya. Jadi kalau ada apa-apa mesti diusut. Kalau dulu enggak. Kalau tidak cocok dengan akhirnya hilang orangnya. Dulu. Kalau sekarang enggak. Sekarang itu mengikuti HAM. Ada garis-garis tertentu. Jadi kalau ada apa-apa mesti diusut dengan pemerintah. Mereka aman. Terima kasih untuk Bapak Sukiman atas waktunya. Jadi, Maaf mengganggu siang-siang. ya sama-sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.